warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria dengan NPM 21125582 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Ibu Husnul Khatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu membuat sebuah video rangkuman berisikan materi keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Apa bedanya dengan membaca biasa? Perbedaannya ialah dilihat dari teknik membacanya. Bisa membaca itu artinya mudah, bahkan semua orang Indonesia juga bisa membaca. Tetapi jika keterampilan membaca itu memerlukan keahlian khusus dan teknik-teknik yang harus diperhatikan. Contohnya seperti keterampilan membaca berita dan membaca biasa itu berbeda. Kemudian keterampilan membaca puisi dan juga keterampilan membaca berita itu juga berbeda. Apa bedanya? Yaitu dilihat dari teknik membacanya. Sangat berbeda, bukan? Kemudian ada membaca kritis dan juga membaca biasa. Apa itu membaca kritis? Membaca kritis adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memahami secara detail, kemudian menganalisis hasil bacaan. Sedangkan membaca biasa yaitu mencari rangkuman dari hasil bacaan kita. Untuk membaca kritis, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan, yaitu teknik membaca SQ3R. Apa itu SQ3R? Yaitu singkatan dari survei, question, kemudian write, recite, dan review. Ada 5 teknik yang dapat kita lakukan untuk membaca kritis. Nah, apa saja hal-hal yang kita lakukan untuk melakukan langkah-langkah SQ3R? Yang pertama yaitu survei. Apa itu survei? Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau bacaan atau gambaran buku dari hasil bacaan kita. Mengetahui bacaan atau gambaran secara umum dari buku bacaan kita. Dalam survei ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca terlebih dahulu judul buku, karena biasanya dalam judul buku itu merupakan tema dari keseluruhan buku yang kita baca. Kemudian yang kedua yaitu membaca pendahuluan buku, paragraf pertama dari buku tersebut, karena di sana akan dijelaskan tujuan buku tersebut. Kemudian di sana juga akan menarik minat para pembaca untuk membaca buku itu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu membaca heading-heading yang bercetak tebal, kalimat atau sub-sub biasanya yang bercetak tebal ya. Nah, di sana itu terdapat kata kunci dan juga kalimat utama, karena biasanya kan kalimat utama itu terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian baca juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab. Nah, setelah melakukan survei, maka langkah kedua yang kita lakukan ialah question. Karena tadi kan S-nya sudah, maka yang kedua adalah Q, yaitu question. Apa itu question? Yaitu lakukanlah pertanyaan-pertanyaan seperti kapan, bagaimana, sejak kapan, dan mengapa, dan bisa yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu read. Read yaitu membaca.
Nah, di dalam membaca ini bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan di question tadi. Karena kan kita sudah melakukan beberapa pertanyaan seperti kapan, bagaimana, kemudian mengapa. Nah, di sini kita baca kembali buku-buku tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari itu tadi yang kita ajukan tadi. Setelah selesai membaca, kemudian menjawab pertanyaan, maka hal selanjutnya ialah menulis kembali informasi yang kita dapatkan dari buku tersebut. Nah, setelah itu kemudian lakukanlah review. Nah, apa itu review? Yaitu menganalisis dan juga memberikan kritik dalam buku yang kita baca. Baiklah, itu tadi materi singkat yang saya jelaskan tentang keterampilan membaca. Dan selanjutnya kita masuki ke materi atau pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Baik, kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Apakah semua orang terampil dalam berbicara? Jawabannya belum tentu, karena pada dasarnya berbicara terampil itu harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Yang pertama, kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ciptakan daya tarik dalam diri kita. Hal yang paling menarik dalam diri kita itu kita tonjolkan, atau inner beauty dalam bahasa asing. Kemudian yang kedua yaitu fokus terhadap pendengar. Fokus terhadap pendengar kita. Karena pada dasarnya itu ada beberapa tipe pendengar. Yang pertama yaitu ada orang yang visual. Apa itu orang yang visual? Yaitu mereka melihat apa yang terlihat. Yaitu mereka melihat penampilan ataupun cara pelafalan saat kita berbicara. Kemudian lagi yang kedua, ada tipe orang yang logika. Yaitu orang yang logika ini biasanya mereka melihat dari data apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, tadi ada orang yang visual, kemudian ada orang yang logika, kemudian yang ketiga mereka menggunakan perasaannya. Dan yang keempat yaitu tipe orang yang imajinatif. Jadi ada 4 tipe orang, yaitu yang pertama yaitu orang yang visual, kemudian yang kedua orang yang logika, yang ketiga orang yang menggunakan perasaannya, dan yang terakhir atau yang keempat orang yang imajinatif. Jadi, apabila ingin menjadi orang yang terampil dalam berbicara, maka kita harus memahami setiap karakter pendengar kita, dan juga agar bisa memuaskan para pendengar. Karena tadi kan ada beberapa tipe pendengar. Nah, selanjutnya yang ketiga, tadi kan yang pertama itu menciptakan daya tarik dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, fokus terhadap pendengar. Dan yang ketiga yaitu menguasai materi. Untuk meningkatkan kualitas diri dengan kepercayaan diri, maka diperlukanlah persiapan. Karena itu merupakan hal yang sangat penting, terutama pada pembicara pemula. Seperti penguasaan materi. Kemudian yang kedua ialah berpikir positif. Dan yang ketiga yaitu
Yang ketiga yaitu performance. Ciptakan penampilan Anda. Dan jangan lupa pula senyum ketika presentasi, karena dengan senyum maka presentasi kita pun juga akan terasa rileks dan pendengar pun akan merasa nyaman. Lakukanlah teknik senyum dengan 2-2-7. 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri, tahan selama 7 detik. Kemudian yang keempat yaitu berbicara dengan energik dan semangat. Artinya tidak loyo ketika membawakan presentasi. Lakukanlah pergerakan-pergerakan kecil seperti tangan, tubuh, dan juga intonasi yang naik turun sesuai dengan materi yang kita bawakan. Kemudian yang kelima yaitu jadilah pribadi yang unik. Karena orang biasanya itu lebih mengingat orang yang memiliki kepribadian yang unik. Nah, setelah dijelaskan mengenai kualitas diri, kemudian yang sekarang adalah kualitas materi. Ada beberapa orang menyampaikan materi, biasanya materi yang ia sampaikan itu menarik, tetapi dibawakan biasa saja. Ada juga orang yang membawakan materinya itu biasa saja, tetapi disampaikan secara menarik. Jadi ketika kita ingin presentasi, maka hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama itu materi itu harus terstruktur dan juga tersusun. Kemudian ada kualitas cara penyampaian. Tadi sudah dijelaskan mengenai kualitas diri, kemudian kualitas materi, dan juga sekarang yang terakhir yaitu kualitas cara penyampaian. Nah, ketika kita presentasi atau berbicara, itu jangan hanya asal bicara. Jangan hanya fokus terhadap materi yang kita baca, tetapi lakukanlah interaksi-interaksi kecil kepada audiens. Misalnya melakukan pergerakan tubuh dan juga melakukan pergerakan-pergerakan kecil sedikit ya. Kemudian juga lakukanlah interaksi terhadap pendengar. Baik, itu tadi ialah penjelasan singkat dari saya mengenai materi keterampilan membaca dan juga keterampilan berbicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.